Jadi kami baru perencanaan Bu ya, Pastor. Nah, nanti akan dilakukan itu materi-materinya seperti ini. Yang tadi Pastor sudah sampaikan itu. Ya, kira-kira itu. Ah, setiap setiap tema ini itu bisa jadi pertemuan ada 3 atau 4 kali karena ada sub-subnya. Tapi ini kami laporkan secara garis besar. Itu ya. Oke. Oke, ya baik, Bapak Agus sudah sampaikan apa yang akan kami buat di Keuskupan Agung Merauke, dan Bapak Yan adakah? Bapak Yan sebagai koordinator tim blok 1 ini. Bapak Yan Subuh ada? Ya, ada Pastor. Ada Pastor. Oke, Bapak Yan coba Ada Pastor. uraikan sedikit kira-kira pada saat kita mendampingi orang muda itu apa yang mau kita dapatkan di sana, apa yang harus kita teropong bersama dengan mereka. Oke. Coba Bapak Yan punya modul yang sudah disiapkan itu. Coba. Baik. Silakan Bapak Yan. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk para Romo dan Bapak Ibu semua. Khususnya untuk Keuskupan Agung Merauke, ya kita coba untuk melihat pendampingan itu dengan semua materi pendampingan itu, lalu kemudian kita fokus ke beberapa poin. Ya, kami coba merancang beberapa hal yang berkaitan dengan kegiatan yang nanti akan kami jalankan ke depan. Itu yang pertama itu berkaitan dengan kaum muda itu ya. Kami melihat sejauh mana identitas kaum muda kami yang ada di Keuskupan Agung Merauke ini. Ya. Jadi kaum muda kami itu ya mungkin akan kami lihat dalam ya posisi ya mungkin usia juga, hobi, kebiasaan mereka. Jadi usia, hobi, dan kebiasaan mereka itu yang mungkin kami akan fokuskan. Lalu kemudian konsep pendampingan kami itu ya mungkin kami tekankan ke paroki-paroki itu adalah lebih kepada pendampingan yang harus ada bersama. Jadi khususnya untuk kaum muda kami itu ya pendamping-pendamping yang ada nanti kami mengharapkan supaya ada bersama dengan mereka, tidak bisa ya dilepas pisahkan. Artinya bahwa mungkin dalam setiap apapun kegiatan itu harus ada bersama dengan mereka. Lalu dari kegiatan yang ada bersama mereka itu sebenarnya kami berusaha untuk mau memberikan beberapa hal yang berkaitan dengan misalnya ya keterampilan untuk memanage diri, lalu kemudian ada soft skill-nya, kemampuan interpersonal yang harus mereka miliki ketika mereka berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Dan itu juga akan memampukan mereka untuk mengarah kepada tujuan atau pilihan hidup mereka. Lalu kemudian prinsip yang harus dan akan kami lakukan itu adalah menjadi mitra atau partner untuk mereka. Menjadi mitra atau partner untuk kaum muda, dan juga prinsipnya bahwa kami membantu mereka untuk pengembangan diri. Ya mungkin ada upaya untuk menumbuhkan rasa percaya diri, ada upaya untuk kecerdasan untuk mengelola emosi, konflik yang ada yang mereka hadapi. Lalu juga bisa kami upayakan untuk berkelanjutan. Pendampingan itu misalnya ya perlu berkelanjutan. Ya, paling kurang tidak bisa dilepas pisahkan mereka itu atau dibiarkan mereka. Tapi
kalau untuk karakternya kaum muda, untuk anak-anak Merauke, ya tidak boleh dilepas pisahkan. Mereka harus didampingi secara berkelanjutan. Lalu kemudian pendekatan yang mungkin akan kami lakukan itu lebih kepada soal kebutuhan, ya, berkaitan dengan kebutuhan mereka. Berkaitan dengan kebutuhan pendekatan yang kami lakukan itu lebih kepada kebutuhan apa yang mereka butuhkan sebenarnya. Jadi apa yang mereka butuhkan, lalu kemudian memberdayakan, upaya untuk memberdayakan mereka, artinya dalam hal-hal kecil saja, yaitu mendorong mereka untuk bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan, ya, atau juga mereka bisa memiliki tanggung jawab. Ya, tanggung jawab misalnya hal kecil saja, kalau di paroki itu mereka dipercayakan untuk menjadi apa ya, untuk misalnya OMK punya tugas dan tanggung jawab untuk KOR atau apapun, ya mungkin mereka perlu terlibat, ataupun di luar dari itu, di luar dari kegiatan-kegiatan gereja juga mereka perlu terlibat. Lalu juga perlu ada kerjasama. Lalu upaya yang pendekatan yang terakhir adalah mungkin itu apa ya, motivasinya lebih kepada menghadirkan role model untuk mereka. Mungkin kami tidak bisa misalnya menghadirkan orang-orang yang hebat atau orang-orang yang luar biasa dalam keuskupan kami, misalnya seorang olahragawan atau atlet atau pengusaha atau apa, tetapi mungkin melalui video-video inspiratif yang bisa membantu mereka untuk bisa melihat, ya, sejauh mana role model itu bisa menyentuh mereka dan mereka bisa menindaklanjuti itu sebagai bisa jadi itu menjadi sebuah pilihan hidup untuk mereka. Ya, video-video inspiratif ya mungkin dalam bidang pendidikan, ya seniman atau wartawan atau olahragawan, ya itu nanti kami akan hadirkan. Tapi itu tidak mungkinlah kami melalui menghadirkan secara real, tetapi itu mungkin melalui link-link video inspiratif. Dari pendekatan kami seperti itu. Baik, itu yang bisa saya garis berikan penjelasan berkaitan dengan apa yang sudah kami rencanakan untuk Keuskupan Agung Merauke. Dan ya mudah-mudahan semoga apa yang menjadi rancangan ini bisa berjalan lah. Ya. Begitu Romo, Tio, terima kasih. Ya baik, terima kasih ya Pak Ian. Jadi Pak Ian itu pimpinan tim untuk blok 1 ini. Ya, jadi tadi itu sebenarnya Romo Aris dan Mbak Nina, sebenarnya kita itu baru satu topik tadi yang Pak Ian coba untuk membuat ininya, ya modulnya, bagaimana nanti pendekatan-pendekatan yang mau dipakai di Keuskupan Agung Merauke. Karena memang yang paling penting bagi kita di Keuskupan Agung Merauke ialah membuat orang muda itu menemukan jati dirinya, dan yang paling penting itu percaya dirinya itu harus dikembangkan. Sehingga ketika dia berhadapan dengan orang lain, dia tidak merasa minder, tidak merasa tersisih, tapi justru dia harus tampil ya sebagai orang muda yang kreatif dan lain sebagainya. Itu yang mau dicapai lewat apa yang disampaikan oleh Pak Yan tadi. Terima kasih Pak Agus, Pak Yan. Saya kembalikan ke Mbak Nina. Itu kira-kira dari Keuskupan Agung Merauke. Terima kasih Romo, Tio, Pak Yan, Pak Agustinus Gereda. Kita kasih ini dulu dong, applause dulu dong. Kasih reaction. Boleh tepuk tangan, hati, trompet. Oke, terima kasih. Romo dari Keuskupan Merauke. Mungkin ada yang mau bertanya dulu. Saya pengen tanya dulu, mungkin ini tadi kan disebutkan sebetulnya ada meminta si OMK gitu ya untuk jadi petugas gitu ya, ada mungkin di paduan suara atau apapun gitu. Nah,
kegiatan-kegiatan yang tadi yang sempat Romo Tio sampaikan itu ada 7 topik itu, kan ada beberapa pertemuan. Nah, pada pertemuan-pertemuan itu yang dilakukan berarti apa ya? Apakah memang diskusi-diskusi saja kah? Atau ada games-nya kah? Atau ada apa nih gitu yang rencananya dilakukan gitu dalam kegiatan-kegiatan itu? Karena kan itu topik-topiknya kan udah menarik ya gitu ya. Nah, itu isinya apa gitu? Boleh di-share juga kah? Bapak Agus. Oke, ya. Jadi Pak Agus coba mungkin lebih menjelaskan sedikit supaya Ibu Nina bisa mengerti apa yang disampaikan tadi. Silakan Pak Agus. Iya, Oke. terima kasih. Jadi kebetulan dapurnya ada di saya. Jadi kalau timnya macet, berarti saya harus melaksanakan semuanya itu. Mungkin ini perlu. Jadi materi yang sudah disiapkan memang yang tadi itu, tetapi di dalamnya itu bagaimana pengembangannya itu ada diskusinya, ada gamenya, ada itu. Tetapi kami belum bisa tampilkan secara lengkap karena masih dalam proses yang itu. Jadi kami rencana nanti akan dibuat dalam buku pegangan untuk ini karena tetapi sebelumnya itu perlu kami harus latih dulu utusan-utusan pendamping itu calon-calon pendamping dari setiap paroki tapi minimal itu di Kevikepan Merauke karena itu yang bisa kami jangkau. Ada 9 paroki di Kevikepan Merauke. Itu semua ada di kota seperti itu. Tapi kita kalau mau lagi ke Kevikepan yang lain, ada 7 ya pastor ya, 7 Kevikepan yang lain. Itu memang membutuhkan waktu. Yang selama ini berjalan untuk kegiatan Komkel Keuskupan itu memang kami paling hanya ada di 9 paroki yang ada di Kevikepan Merauke. Yang lain itu kami belum sempat ke sana. Seperti itu. Jadi ada tadi Pak Yan katakan itu role model tadi memang ada, tetapi di antara mereka itu harus ada diskusinya dan di setiap materi itu sudah ditulis pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk refleksi dan diskusi. Jadi bisa refleksi pribadi dulu, habis disertai dengan diskusi kelompok. Dan kami biasanya minta bantuan dari KTM, Komunitas Tritunggal Maha Kudus, mereka yang biasa mendampingi kami untuk ice break dan sebagainya. Sehingga suasana itu selalu menjadi hidup. Selama ini kami pakai mereka. Artinya mereka sangat membantu kami untuk itu. Sehingga setiap kegiatan pasutri yang kami laksanakan selama kurang lebih 1 tahun kemarin, itu memang sangat menarik untuk pasutri-pasutri yang mengikutinya. Hanya sayangnya pesertanya sangat sedikit. Jadi untuk partisipasi umat di Keuskupan Agung Merauke itu sangat rendah partisipasinya. Kita berjuang perlahan-lahan. Saya pikir itu dulu. Mohon maaf, saya belum bisa share semua karena bahannya masih sangat mentah, masih dalam digodok proses ya, Pak, untuk ya, masih menjadi. di Ya. ya, Jadi ya. itu karena yang saya buat ini kan harus dipanggil dulu semua tim itu, tim yang ada di situ supaya dibicarakan, didiskusikan, dimatangkan, diperkuat lagi sehingga nanti kalau dia jadi modul itu benar-benar modul siap pakai. Karena biasanya kalau pendamping itu dia tidak buat kreatifnya, itu biasanya dia ikut apa yang tertulis di dalam modul itu atau dalam misalnya seperti katekese juga harus bahannya jadi seperti itu. Saya pikir itu yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke Ibu Nina. Terima kasih Pak Atau Agus Pastor. Reda. Ya.
Jadi Oke, Bu Nina, mungkin ada gimana Romo? jadi apa yang disampaikan tadi bahwa memang metode persis yang akan kita pakai itu memang masih digodok, tapi kita sudah punya bayangan bahwa untuk pendampingan kaum muda tadi seperti yang Pak Yan sudah sampaikan tadi, yang paling penting itu pengenalan dirinya itu, kemudian pendekatannya lewat kemampuan atau bakat yang ada pada dirinya. Ya, jadi apa yang dia miliki, yang potensi yang ada itu yang kemudian dikembangkan, didekati dengan seperti misalnya kalau dia punya hobi misalnya nyanyi, maka coba itu dibentuk kelompok nyanyi itu dengan kemudian didampingi misalnya begitu, atau yang olahraga atau juga seni dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan apa yang mereka punya potensinya itu digali seperti itu. Nah, lalu bisa juga lewat seminar ya, atau juga lewat menampilkan video atau dari tokoh-tokoh mereka, ya tokoh-tokoh di sini, tokoh-tokoh Papua yang mereka sekarang sudah sukses. Nah, bagaimana, karena ada yang sudah buat videonya dari dia masih muda dulu, masih sekolah itu dia sudah ada videonya. Jadi mulai usaha, misalnya usahanya di mana. Sekarang dia jadi pengusaha bagus, tapi bagaimana dia startnya itu? Dia sudah dia punya sejarah hidup itu. Nah, itu yang coba kita tampilkan. Supaya mungkin menjadi inspirasi bagi mereka bahwa untuk mencapai ya yang bagus itu ya ternyata dulu dia mulai dari ketiadaan itu kemudian menjadi seperti sekarang, misalnya contoh. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Yani. Jadi itu contoh-contoh yang akan coba kita tampilkan kepada anak-anak muda dengan harapan ya kemudian mereka kemudian dikembangkan demi masa depan yang lebih baik. Oke, itu saja yang Siap, bisa. terima kasih Romo. Gak apa-apa Romo, masih rencana, tapi rencana juga udah cakep ya. Dan moga-moga ini kalau ada masukan-masukan, pertanyaan, dan lain sebagainya, justru membuat rencana ini jadi semakin konkret dan bisa ditindaklanjuti, betul-betul bisa menjadi program yang baik untuk pendampingan jangka jauh ini. Mungkin saya kasih kesempatan buat Romo, Ibu, Bapak yang ingin memberikan pertanyaan. Ini belum ada atau sudah cukup tegang untuk berpresentasi? Silakan Romo, Suster, Saya Ibu. mau berikan komentar sedikit Bu, Monggo, teman-teman, Maurice. pada teman-teman. Jadi teman-teman terkasih, terima kasih Romo Tio. Dalam pertemuan saya dengan teman-teman dari Regut Papua itu memang harus diakui tanah Papua itu tidaklah mudah pastoral keluarga. Betul. Nah, jadi Romo Tio Refutu kan baru satu tahun ya, belum memahami situasi apalagi di Merauke kan ya. Sudah ada beberapa komunitas yang hadir dan seperti itu. Dan masyarakat di sana kan sangat tergantung pada alam ya. Dan banyak pendatang dari teman-teman dari Makassar dan sebagian besar itu adalah orang Muslim. Jadi tantangan-tantangan pastoral di sana itu besar. Ada 9 keuskupan, ada 9 kevikepan dengan total 39 paroki, tapi jangan dibayangkan seperti di Jawa. Kevikepannya itu besar. Jadi romonya aja ada total 70 saja, umatnya 186. Yaitu, jadi tidaklah mudah membuat, tetapi saya sangat apresiasi pada Romo Tio yang dengan teman-teman sangat luar biasa mengusahakan yang terbaik untuk keuskupan sejauh mana bisa, dan provisiat untuk Romo Tio. Dan kembali lagi kami yang Agadim GKWI selalu support untuk Romo Tio dan teman-teman yang di Merauke ketika membutuhkan materi-materi, bentuk-bentuk pendampingan, dan hal-hal lain terkait dengan persiapan untuk membuat acaranya. Gitu Romo Tio, terima kasih. Terima kasih Romo Maurice. Oke, adakah lagi pertanyaan atau masukan, tanggapan? Kalau belum ada, kita pindah dulu. Ya, kasih tepuk tangan lagi buat tim pendampingan jangka jauh dari Keuskupan Agung Merauke. Ayo dong kita kasih reaction. Boleh reactionnya
Nah, ini ada tepuk tangan atau mau hati, trompet, dan lain-lain ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Tuh, nah, jadi ini tadi ada contoh gitu yang sudah direncanakan oleh Keuskupan Agung Merauke. Buat yang lain boleh mirip-mirip, boleh, beda, tapi kita, tujuannya di sini memang, belajar gitu ya, apa sih, yang sudah direncanakan gitu ya. Mungkin jadi dari apa yang di-share pada sore hari ini itu bisa jadi pembelajaran kita atau jadi ide-ide baru gitu buat kita untuk kita selenggarakan di keuskupan masing-masing. Nah, yang berikutnya, ini adalah dari Keuskupan Timika. Siapa yang akan membawakan? Tadi kayaknya mendaftarkan Pak Alexander Mali, apakah Bapak yang membawakan atau siapa ini? Siap, baik. Oke, Ini silahkan Pak, terima kasih. ya, mohon izin Romo Haryoto, saya sharing. Saya coba share screen. Oke, mungkin perkenalan terlebih dahulu. Pastor, mungkin ada suster nggak ya, Bapak Ibu sekalian. Saya Alexander Mali bersama istri saya Eka. Kami dua kemarin ikut KWI ini, blok 1 dan blok 2 pada bulan Mei dan Juni kalau tidak salah ya. Jadi kami berdua cukup diskusi setelah itu, kayaknya kami mendapatkan informasi yang sangat bagus dan menurut kami ini perlu segera ada action lah sedikit, itu menurut kami berdua. Jadi kami berdua, kalau disingkat kalender ya, kami berdua mencoba untuk bergerak, memberi kontribusi, karena kami juga di paroki Santo Petrus SP3 bagian dari seksi kerasulan keluarga, dan juga membantu Pastor Haryoto di Komisi Keluarga Dekanat Mimika Agimuga bagian dari Keuskupan Timika. Waktu itu status dari keuskupan kami belum ada uskup, masih dipimpin administrator. Kami berdua pada waktu itu juga belum mempunyai koneksi dengan orang-orang keuskupan atau kenalan yang cukup. Jadi koneksi kami cuma dengan Pastor Haryoto dan beberapa imam di Kongregasi Hati Kudus Yesus SCY yang bertugas di Papua di Timika, dan juga beberapa pasutri di kota Timika yang tertarik atau mempunyai kerinduan untuk melayani remaja dan orang-orang muda seperti Dr. Sugoro dan Ibu Sisir dan beberapa pasutri lainnya, Pasutri Edo Dewi juga. Baik, jadi saya coba menunjukkan judulnya saya buat Terminal Loresa, nanti ada yang di kami penjelasan sedikit. Ini histori yang coba kami tunjukkan kepada kita semua yang kami berdua lalui. Bulan Mei kami ikut kupas, kemudian kami bingung, kami harus ngapain ini, karena diminta untuk melakukan tindak lanjut lah. Kemudian kami koordinasi dan kami mendapat informasi bahwa akan diadakan waktu itu bibir atau bincang-bincang rohani untuk OMK waktu itu dilakukan oleh Keuskupan Timika pada bulan Agustus. Kemudian 1 atau 2 minggu kemudian ada Tarsisius Day dari paroki kami yang sasarannya anak-anak mistinar. Nah, kami dua berinisiatif, ini kita mau test the water dulu nih, kita mau cek ombak lah. Kira-kira gimana nih respon OMK maupun anak-anak mistinar ketika kami membawa materi kupas yang bagian pertama, yang penerimaan diri. Kami berdua memodifikasi sedikit slide dari KWI, dan responnya luar biasa, terutama di materi yang pengenalan diri, terutama di bagian perasaan. Jadi mengenal perasaan dan pikiran itu berbeda. Kami berdua melihat bahwa ketika kami membicarakan tentang perasaan, sampaikan perasaanmu, respon dari baik yang orang muda maupun dari anak-anak remaja itu, mereka seperti melihat dengan kami punya masalah dengan perasaan kami. Jadi sempat satu momen di acara bibir keuskupan itu ada seorang anak yang bagian dari panitia kalau tidak salah, duduk di paling belakang dia. Dia tiba-tiba jatuh atau
seperti menangis dan kemudian sampai harus tergeletak. Dan setelah kami tanya-tanya, gali, ternyata dia mendengar materi kami dan dia menyatakan dia tertekan secara perasaan. Dia punya orang tua yang menuntut dia lebih dan dia menyimpan semua dalam hatinya, dan ketika dia mendengarkan kami menyampaikan bahwa perasaan itu harus disampaikan, harus dikeluarkan. Perasaan itu netral dan tidak salah, dan di saat itu dia menangis terseduh-seduh. Jadi kami bilang, materi ini lumayan dahsyat juga ini. Lalu yang kedua, peserta lain, saya bisa melihat mereka cukup berkaca-kaca ketika mendengar bahwa perasaan itu tidak salah. Itu yang respon yang kami lihat dari tatapan dan dari hal yang terjadi pada bincang-bincang rohani OMK itu. Di Tarsisius Day, anak-anak itu kami tanyakan perasaan. Mereka juga menyampaikan bahwa apakah kalian pernah dimarahi sama pastor? Pernah. Apakah kalian pernah dimarahi sama umat ketika salah dalam misinya? Pernah. Antusiasnya sangat tinggi ketika menjawab bahwa kami ini pernah dimarahin, kami pernah jengkel. Terus kami tanya, kamu pernah sampaikan nggak? Enggak, kami takut. Jadi mereka seperti mendapat momen untuk menyampaikan keluh kesah mereka. Jadi di bulan Agustus itu kami mendapat bahwa memang materi kupas ini terutama yang bagian penerimaan diri, menyampaikan perasaan, menyampaikan apa yang dalam hati, itu penting sekali. Nah, kami koordinasi sama Pastor Haryoto, dibantu oleh Pak Sutri Edo Dewi. Kita masih berpikir, kami lagi menyusun ini, kami harus mencari dulu tim dan lain sebagainya, harus membuat rancangan, materi, modul dan lain sebagainya. Nah, sama kami sempat koordinasi juga sama Koordinator Nasional Marriage and Counter, Chris Lely. Juga kami sempat mencari info tentang Roses waktu itu. Cuma semakin bingung. Ini mau gimana ini ya? Cuma Pastor Haryoto menyarankan nggak usah terlalu banyak dipikir masalah. Ya, lakukan aja dulu. Akhirnya kami sepakat kumpulin modal sendiri dari Pastor Haryoto, kami, dan Pak Sutri Edo Dewi. Modal saja dulu kami buat yang namanya Terminal Loresa. Terminal Temu Remaja yang Mencintai Allah. Loresa ini motonya SCY, yaitu Love, Readiness, and Sacrifice. Kami melakukan pada 12 dan 13 Oktober, Sabtu dan Minggu. Waktu itu 20 anak yang berhasil kami kumpul. Yaitu anak dari dua paroki. Dua paroki, ada 9 dari paroki SP1 dan 11 dari paroki SP3. Materi yang kami bawa itu cuma satu, penerimaan diri. Itu pengembangan dari penerimaan diri. Dan di hari Minggunya ada materi tambahan dari Dr. Sugoro dan Ibu Sisil tentang cita-citaku. Respon dari anak-anak sangat semangat, walaupun kebanyakan itu yang mereka harapkan bukan materinya. Pengen ngumpul-ngumpulnya, pengen lepas dari, kalau menurut kami ya, pengen lepas dari orang tua, pengen menyampaikan perasaannya, dan ketika itu kami membuat aturan HP dikumpulkan, dan ternyata respon mereka senang ketika HP dikumpulkan, mereka akhirnya nggak pegang HP, mereka mau tidak mau ngobrol. Respon dari anak-anak adalah mereka lebih ke arah have fun dan senang pada waktu itu. Kemudian seiring berjalannya waktu kami sepakat, oke, Oktober kita lakukan Terminal Loresa, kita harus ada kumpul lagi nih anak-anak. Dan mereka setuju untuk tiap bulan kami kumpul. Jadi sejak November, Desember, Januari, Februari, kami mencoba konsisten berkumpul dengan mereka, dan Maret juga akan dilaksanakan. Nah, untuk kami mencoba di November itu berkumpul dan membahas materi yang kami dapat dari Kupas ini, materi kedua tentang identitas seksual. Kamu laki-laki, kamu perempuan, ada batasannya. Mungkin kalian berteman, tapi kalian tidak boleh menyentuh daerah-daerah ini dan lain sebagainya. Di situ mereka cukup mendengarkan, responnya dengan baik, dan kami selalu akhiri dengan sharing. Apa perasaan kamu hari ini? Apa perasaan kamu mendengarkan materi dan sebagainya. Dan ditutup dengan doa
dan berkatnya oleh Pastor Haryoto. Kemudian bulan Desember kami mencoba membuat materi lagi, tetapi kayaknya anak-anak itu memberi masukan, aduh kami capek, kami mau rekreasi. Akhirnya kami berkumpul tetapi tanpa materi, kami rekreasi di kolam renang di wisata Pelangi. Namun di sela-sela kami berenang, ada beberapa anak-anak yang kami lihat bisa kami ajak ngobrol, kami coba ngobrol, dan mereka agak sedikit terbuka menceritakan perasaannya mereka. Kami tetap gimana sedikit-sedikit kami mepet-mepet, gimana perasaanmu. Kemudian di Januari kami kumpul lagi di rumah salah satu anak dari peserta Loresa ini, Terminal Loresa. Kali ini kami bawa materi. Materi ketiga yaitu hidup bersama keluarga, apa peran kamu dalam keluarga, kamu punya kakak, kamu punya adik, kamu punya orang tua. Nah, waktu itu cukup menarik, kami sempat tanya ya, apa perasaanmu ketika berada di rumah? Awalnya semua jawab senang, bahagia dengan wajah datar. Kami gali lagi, kalau perasaanmu sama bapak, baik. Perasaan sama ibu, baik, senang. Terus kami tanya, kamu pernah dimarahin? Dan mereka menjawab rata-rata, ya pernah tapi biasa. Kemudian kami gali, kami pernah tanya, kamu pernah menyampaikan perasaanmu enggak? Nanti mungkin istri saya tambahkan. Sempat ada yang bilang, kami nggak berani, saya nggak berani. Terus kalau nggak berani, apa yang kalian lakukan waktu itu? Ada yang menjawab, saya ke tempat teman saja, curhat sama teman. Ada yang menjawab, saya curhat dengan ChatGPT. Jadi yang cukup agak mengagetkan kami ketika kami bertanya apakah anak-anak senang berada di rumah, dan itu rata-rata jawabannya merasa tidak nyaman tinggal di rumah. Ada yang mengatakan bahwa dia lebih senang 65% itu di luar, 65% itu lebih senang di luar, lebih senang itu di sekolah, kumpul sama temannya. Baru kita tanya, pernah tidak kamu cerita sama orang tua kamu, dan rata-rata menjawab bahwa lebih enak cerita sama teman, malah yang lebih mengagetkan bahwa mereka lebih senang cerita sama ChatGPT. Itu membuat kami cukup shock dan kaget. Kami langsung merasa, karena kami di sini sebagai orang tua, kami cukup sedih. Anak-anak ini masih sangat muda, dan itu rata-rata umurnya itu kelas 6 SD sampai SMA. Bahkan ada yang anak SMA mengatakan, saya ini malu kalau papa saya itu marah saya ini kan sudah besar gitu. Bahkan saya cukup sedih, maksudnya anak-anak ini ternyata di dalam hati terdalamnya mereka punya sesuatu hal yang mereka tidak berani ceritakan. Kita tanya, mengapa kalian tidak cerita ke orang tua kalian? Mereka bilang, nanti kalau kita cerita pasti nanti dibilang, kamu masih kecil, ataupun kami pasti langsung dimarahin begitu. Jadi ada perasaan takut, ada perasaan cemas, ada perasaan dibaluti was-was ketika mereka cerita kepada orang tua mereka. Itu saya sedikit menambahkan tadi. Oke, baik, makasih. Eka, jadi kami coba mengakhiri pertemuan waktu bulan Januari itu dengan kesimpulan bahwa seburuk apapun, setakut apapun anak-anak, yang akan membantu kamu di saat kamu susah cuma keluarga. Jadi kami coba menutup pertemuan kami itu dengan itu. Teman dan lain sebagainya mungkin saat ini terlihat senang, tetapi pada akhirnya keluarga lah yang pasti akan menjaga kalian. Dan di situ cukup menarik buat mereka. Kemudian bulan Februari kami tanya mau ngapain, mereka lebih mau rekreasi lagi. Jadi Februari kami full rekreasi lagi, berenang bersama, dan puji Tuhan mereka hampir semua hadir, mengusahakan untuk hadir. Nah, di bulan Maret ini kami menanyakan ke mereka lagi, dan justru mereka yang menyarankan, kami mau presentasi aja. Ya sudah, kalian mau presentasi, materi dari kalian mungkin kami siapkan tentang hobiku atau keluargaku, silakan kalian atur dan sebagainya. Kami rencananya nanti hari Minggu depan ya, tanggal 16. Minggu ini. Nah, itu yang sudah sempat kami lakukan. Selanjutnya ya, ini gambar
yang kami lakukan terminal Loresa waktu itu pada 12-13 Oktober, kurang lebih anak-anak ini usianya SMP sampai kelas 6 sampai SMA ya. SMA mungkin baru kelas 1 ya. Kami melaksanakan di Biala di Loresa punyanya SCY Timika. Nah, pembelajaran yang kami dapat untuk kami berdua terkhususnya yang pertama dari yang kami alami dan kami lakukan ini, pertama adalah pendampingan sangat efektif jika anak-anak berasal dari satu komunitas basis. Kebetulan anak-anak yang kami 2 pasutri, yang 9 anak dari paroki SP1 dipegang oleh Pasutri Edo Dewi. Kami berdua memegang 11 anak dari paroki kami SP3 yang kebetulan mereka dari satu komunitas basis. Dan menurut kami mereka waktu datang ke acara itu mereka sudah bonding, sudah kenal. Kami tinggal memperkuat, mempererat, dan bahkan membuat mereka lebih berani terbuka satu sama lain. Dan kami merasa sangat efektif kalau anak-anak yang mau kita bina ini memang sudah berasal dari satu komunitas, terutama satu komunitas basis. Kemudian yang kedua, memang menurut kami pendampingan itu sangat baik diawali dengan weekend, kumpul bersama, ceria bersama, akan ada momen yang menjadi kenangan mereka. Dan mereka bahkan sampai saat ini minta kapan lagi kita nginep lagi, cuma kami masih belum sanggup menyiapkan waktu dan strategi. Yang ketiga, pendampingan ini perlu konsistensi dalam berkumpul, minimal per bulan sebagai tindak lanjut dari kegiatan weekend itu. Weekend tidak serta-merta menghasilkan anak-anak berubah 180 derajat, bahkan mungkin 1-2 hari setelah weekend mereka bahkan biasa saja. Tapi dari 2-3 bulan kami ngobrol, kami berkumpul, mulai terlihat ada keberanian, ada keterbukaan. Kami menjaga komunikasi yang keempat dengan mereka melalui grup WA. Jadi kami mempunyai 3 grup WA, kami berdua membuat 3 grup WA. Yang satu grup WA khusus para pasutri dan pastor Haryoto, kami berdua sama pasutri yang satunya untuk koordinasi tim. Yang kedua grup WA khusus pasutri pendamping dengan orang tua anak-anak dari Kombas tersebut. Kebetulan mereka anak-anak dari Kombas Lukas. Di sini kami mengupdate apa yang kami lakukan. Orang tua pun mengingatkan ke kami, tolong situasi dan lain sebagainya, tolong harus lebih cepat. Jadi kami juga ada yang memonitor itu. Yang ketiga, kami punya grup WA khusus dengan anak-anak. Jadi 3 grup WA ini yang kami maintain. Dan yang kelima, kami merasa bahwa kalau mau berkelanjutan, kami perlu membangun jaringan dengan tim dekanat untuk wadah bersama, terutama para pendamping sekami. Dan puji Tuhan, sepertinya ada secercah harapan akan ada kegiatan yang diprakarsai oleh tim SCY di akhir bulan Maret ini, dan mulai ada berkumpul para pembina sekami. Semoga ini bisa menjadi awal untuk wadah untuk tim dekanat minimal di anak-anak sekami dekanat Mimika Agi Muka. Kurang lebih begitu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu Pastor. Jika ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Alexander, Bu Eka. Romo Haryoto mau menambahkan dulu, ini kan fotonya kayaknya muncul nih ya. Boleh. Pertama, saya memang sangat kagum dengan semangatnya Eka sama Alex. Sebenarnya ada Edo dan Dewi, tapi ini beberapa saat ini tidak berkomunikasi. Ini kami memang menyasar dulu anak-anak remaja dulu. Ini yang pertama saya ucapkan. Kemudian yang kedua, Mbak Sisil. Mbak Sisil itu ahli dalam parenting dan juga hipnoterapi. Dia sangat membantu kalau ada retret-retret remaja dan sebagainya. Dia juga bagaimana mendampingi remaja, tapi masih dalam level massal ya. Kalau Alex si Eka kan masih sudah dalam kelompok. Tapi Mbak Sisil sudah mengadakan seminar parenting. Kemudian setiap kali ada rekoleksi atau retret remaja, pasti saya minta tolong dia untuk memberi pencerahan tentang cita-cita,
tentang hobi dan sebagainya, dan juga psikologi seksual dan sebagainya. Sangat menarik. Dia keibuannya itu sangat kentara itu loh. Mbak Sisil itu keibuannya sangat kentara. Saya harap sih dia ada, nanti bisa menambahkan. Ini yang ada, kemudian yang kami lakukan di sini, Romo Morris kemarin ketemu juga memberi kami kupas menjadi sahabat keluarga. Itu memang levelnya level keuskupan. Tapi karena keuskupan Timika itu begitu luas dan transportasinya itu sangat sulit, maka saya mencoba untuk berfokus ke Dikenat Mimika. Itu pun juga belum mendapat sambutan yang menggembirakan. Ini saja tambahan saya. Mungkin Mbak Sisil kalau ada mungkin bisa nambahin Mbak Sisil. Makasih. Sepertinya saya melihat namanya, silakan Mbak Sisil. Oh iya, selamat malam semuanya. Terima kasih nih saya dijualan. Apa namanya? Memang di Timika banyak sekali tantangan karena ini kami semua baru ya. Cuman puji Tuhannya adalah teman-teman ini tim yang luar biasa. Jadi kami tidak ada yang lebih hebat satu sama lain, tetapi memang saling mengisi begitu. Jadi makanya mungkin ya semoga nanti ke depannya makin lebih tertata, lebih ini lagi, makin lebih nyata lagi untuk memperluas ini ya, seperti yang Mbak Eka dan Mas Alex ini harapkan untuk jaringan yang di Dikenat gitu. Tapi luar biasa teman-teman. Itu semuanya bekerja yang benar-benar luar biasa. Dan juga biasanya ada masih pasangan-pasangan suami istri yang lain untuk dampingi ini. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sisil. Kita kasih applause dulu dong buat Keuskupan Timika. Ya, baru ada uskup baru. Yang baru punya uskup baru. Luar biasa nih. Oke, ini menarik ya. Jadi tadi program ini sudah sempat dicoba, sudah sempat dilakukan dan ada namanya. Ini tadi Terminal Loresa, kemudian dipandu oleh Pasutri Kalender gitu ya. Itu kayaknya jadi singkatan-singkatan yang jadi menarik ya sepertinya untuk anak muda gitu. Dan kalau tadi kita juga lihat ya betapa kekhasan anak muda gitu ya, remaja tuh kayak muncul ya, maunya rekreasi gitu ya. Bahkan tadi dari beberapa bulan setidaknya ada 2 kali rekreasi tadi yang muncul gitu. Dan di sisi lain pembelajarannya itu juga cakep ya. Mungkin ada rekreasi-rekreasi, tapi terus kemudian mereka juga jadi lebih terbuka gitu ya satu sama lain gitu. Artinya ini kan juga program yang kemudian memberikan manfaat gitu. Oke. Keren banget. Ini mungkin ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan, silahkan. Saya Mbak Lina. Morris, monggo. Kalender, terima kasih. Ya. Sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu. Memang saya tertarik dengan pembelajaran tadi ya. Jadi ternyata pendampingan itu memang perlunya memang tingkat basis. Jadi tingkat basis di mana orang itu kenal, dan luar biasanya itu adalah dari kita yang memberi, akhirnya mereka saling memberi. Dan ikatan mereka semakin kuat. Dan inilah yang namanya pendampingan. Jadi bukan memberikan materi, kemudian kita pergi. Seakan-akan materinya sudah selesai, kemudian anak-anak silahkan berproses, tidak bisa. Jadi memang pendampingan itu berarti kan ada bersama dengan yang anak-anak ini setiap kali, setiap bulan, secara rutin, kumpul, ngobrol, baik dalam waktu santai maupun dalam tema-tema serius dan sebagainya. Itu saya kira itu hal yang sangat luar biasa dibuat di Dikenat Mimika ya, Mo ya. Dikenat Mimika. Ya. Dan untuk teman-teman yang lain paham bahwa Timika itu ada 36 paroki dengan beberapa dekenat ya. Ada 4 dekenat wilayah pegunungan dan di wilayah pegunungan. Kemudian 1
dekenat di pesisir barat, kemudian 1 dekenat di pantai utara kan mau? Iya, itu 6 dekenat dan masing-masing dekenat khas dengan suku-suku yang khas, dengan dinamika khas dan tantangan pastoral yang khas. Tetapi mereka mempunyai satu konsep baik yang luar biasa, yaitu konsep tentang tungku api. Tungku api, semangat untuk ngobrol, berbagi, kumpul bersama, di mana kalau api itu ada, di situ ada kehidupan. Ya. Tungkunya kalau berasap ada kehidupan. Kalau tungkunya berasap itu berarti kompornya mati. Maksudnya tema yang sangat baik dan Profesiat untuk Alexander, Kalender dan Romo Haryoto, ya tentu saja timnya masih banyak dan nampaknya Alex beberapa hari yang lalu juga meminta materi-materi yang terkait dengan pacaran, ya semoga bisa dikembangkan dengan lebih kontekstual lagi. Ya karena memang tantangan utama di Timika itu adalah mereka menikah terlalu dini. Yang kedua adalah menikah tidak sah, hidup bersama dalam ikatan tidak sah sampai mempunyai anak laki-laki dan kemudian baru stabil baru dinikahkan di gereja. Ya itulah kondisi yang ada, tetapi semoga dengan membantu anak-anak ini ya kehidupan keluarga di Timika jauh lebih baik dan lebih bersemangat untuk bisa menjadi kesaksian bagi kuskupan-kuskupan lain. Terima kasih Profesiat Romo Haryoto, Pak Sutri Kalender. Ya. Dan tadi juga ada Mbak Sisil, Morris. Mbak Sisil sama Dokter Ganda itu yang traktir saya kopi. Goro, Iya. Mor, Goro, bukan Ganda, Mo. Oh, Pak Sugoro. Sugoro. Oh, dokter apa? Dokter SPOG ya? Iya itu. Mantap sekali. Kisahnya macam-macam terkait dengan soal kelahiran anak di mana apalagi ini ya kelahiran anak di sana itu ya. Anak-anak sudah melahirkan anak. Dari anak-anak itu melahirkan anak itu ya Dokter Sugoro tahu persis itu. Dinamika seperti itu. Ya, silakan Mbak Ina. Oke, terima kasih Morris atas tambahannya. Adakah Ibu Bapak Romo yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan tadi dari apa yang dipresentasikan oleh Keuskupan Timika? Silakan. Saya Bu Nina. Oh, silakan Pak Lorenz. Ya, terima kasih Bu Nina. Saya merasa ini satu yang bagus ya, bahwa ada pertemuan secara periodik ya, setiap bulan sekali, dan saya salut dengan dengan tim komisi keluarga ini, seksi keluarga atau komisi keluarga ini, bahwa mereka dengan konsisten, dengan setia, tiap bulan ada pertemuan, komunikasi dengan anak, komunikasi dengan orang tua, ini menjadi yang baik. Artinya bahwa ada kerjasama antara pendamping dengan orang tua, sehingga anak yang didampingi itu mereka juga selain awalnya pasti merasa bahwa ada kekhawatiran karena jangan sampai apa yang diketahui atau diungkapkan di dalam kelompok sharing lalu orang tua tahu. Padahal mereka kan seperti yang kita dengar tadi, mereka dengan orang tua jarang sekali untuk berbicara, mengungkapkan perasaan mereka. Tetapi dengan kegiatan seperti ini, saya rasa ini sesuatu yang luar biasa. Jadi ini benar bisa menjadi contoh bagi keuskupan yang lain. Karena kadang-kadang di tiap keuskupan kan berbeda. Karena misalnya kami di Denpasar, kalau urusan soal kegiatan untuk pendampingan OMK, itu diserahkan kepada Komisi Kepemudaan. Jadi yang namanya komisi keluarga yang mendampingi pasangan yang mau menikah dan juga yang sudah menikah. Itu. Kemudian untuk pendamping untuk anak-anak ya diserahkan kepada KKI, Karya Kepaus Indonesia. Jadi bahwa semua kegiatan ada kegiatan ditangani oleh seksi keluarga atau komisi keluarga di keuskupan itu sesuatu yang luar biasa. Jadi bagi saya salut dan menjadi contoh bagi kita yang lain juga. Itu saja Bu Nina dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Lorenz atas kesempatannya untuk Keuskupan Timika. Ini ada lagi kah yang mau memberikan tanggapan atau bertanya atau memberikan masukan mungkin? Silakan.
Mungkin tambahan sedikit Bu Nina dari Boleh, saya. silakan. Ya, memang betul sekali dari Pak Lawrence bahwa ada beberapa komisi dan itu kita sadari bahwa kami ini agak masuk ke wilayahnya komisi-komisi lain dan Ya, kami mohon izin kepada komisi tersebut, ya, kami sampaikan secara personal bahwa kami membantu karena kami mendapatkan materi dari KWI yang ya. kami rasa penting. Jadi kita perlu memang koordinasi kula nuwun lah sama yang bersangkutan Ya. bahwa kami akan membantu. Dan puji Tuhan mereka merespon dengan baik seperti itu. Jadi kami masuk terus. Kurang Ya. lebih begitu. Tambah. Oke, ini ini kalau misalnya ada yang merasa, wah saya belum saya belum menyelenggarakan gitu ya, masih merencanakan atau bahkan belum merencanakan, nggak apa-apa, nggak usah minder. Justru di sini momennya kita belajar bareng, mendapatkan inspirasi bersama gitu. Jadi silahkan kalau misalnya habis ini ada yang masih mau ditanya lagi, kalau boleh nanti apa yang tadi disampaikan dipresentasikan, apakah boleh di-share juga nanti di grup? Siap, boleh. Boleh, oke, terima kasih. Tadi juga yang Pak Agustinus Gareda boleh ya nanti boleh dibagikan juga di grup, jadi bisa jadi pembelajaran juga buat kita semua. Ini ada lagi yang masih mau bertanya atau memberikan masukan? Nina, ya saya Silakan, mau Romo. tanya untuk tim dari Timika, ya, apakah sama dengan yang dialami di Merauke, Keuskupan Agung Merauke atau tidak? Karena kalau kita lihat dalam tingkat pergaulan, ya, ini kebersamaan ini dalam jiwa anak-anak kita. Kalau mereka masih sekami, itu gampang membaur ya antara yang pendatang maupun pribumi ya. OAP itu kita sistem istilah kita di sini kan OAP. Nah, itu kalau sekami masih aman. Putra-putri altar masih aman. Tapi ketika masuk di orang muda Katolik, ini sudah sedikit mulai ada gesekan. Ya. Ya. Ini yang kita alami di Merauke. Ya. Saya tidak tahu apakah di Timika mengalami hal yang sama. Ya. Karena ketika mulai masuk di orang muda Katolik itu lalu mulai terjadi itu. Ya. Antara yang dari luar itu mulai ada sedikit, mulai ada gap begitu. Mereka cenderung kumpul sendiri, yang pendatang cenderung kumpul sendiri. Ini yang kita alami di Merauke. Tidak tahu kalau apakah ini juga dialami di Timika. Nah, ini kan sebenarnya mungkin masalah. Ya, itu sebuah problem. Dan memang ini bukan berarti bahwa menjadi penghambat, tapi mungkin kesempatan kita mencari cara gimana untuk kemudian tidak membangun tembok, tapi kemudian membangun jembatan supaya akhirnya kelompok-kelompok ini bisa. Nah, ini yang kita lihat ya, yang ada yang kita lihat di Merauke. Saya tidak tahu apakah di Timika mengalami hal yang sama. Mungkin nanti Jayapura juga akan menyampaikan hal yang sama. Tapi itu yang kita alami. Nah, karena itu maka mungkin bahan-bahan ini perlu memang disampaikan supaya kemudian tidak sebatas. Memang kalau fokusnya hanya kompas-kompas itu memang itu lebih sederhana kan. Karena ingat bahwa selalu kompas-kompas biasanya kan ada pemukiman-pemukiman itu kan selalu, misalnya dia perumahan berarti ya pasti. Ya. Kalau kampung, nah itu lain lagi, kan begitu. Di Merauke juga begitu. Ya, kalau kampung kan kebanyakan OIP. Kalau perumahan itu berarti sudah. Nah, sehingga dan cenderung di perumahan-perumahan itu lebih gampang terkumpulkan daripada yang di kampung istilahnya, yang kira-kira 90% itu OAP. Itu kecenderungan untuk kubur itu lebih susah daripada yang perumahan. Itu yang kita alami di sini. Tidak tahu kalau di Timika. Nanti ini Berarti saja. ini ya Romo membutuhkan ide gitu ya, bagaimana supaya OMK ini juga tetap bisa ya. Berkumpul gitu ya Romo ya. Bagaimana? Mungkin mereka punya cara, ada cara-cara yang mungkin ada bisa membantu kita yang ada di Merauke, karena ini memang kita mengalami sedikit kesulitan di situ. Oke. Terima kasih Romo atas pertanyaannya. Silakan Romo Haryoto atau Pak Sutri Kalender. Alex, Kalender ya. Mungkin dari saya Romo Tio, dari beberapa tahun lalu kami mempunyai pastor baru, Pastor Tinus namanya, sekarang bertugas di Biak.
beliau pernah menghadapi gesekan yang cukup keras antara OMK OAP dengan OMK dari anak-anak dari Flores dan lain sebagainya. Memang dua tipe ini memang punya keras dan mempertahankan pendapat. Yang beliau lakukan waktu itu adalah beliau konsisten ngumpulin mereka setiap Sabtu kalau nggak salah, kumpul dan beliau dudukan mereka, kamu punya problem bicara. Artinya beliau seperti mengajarkan kalau punya problem langsung berani sampaikan di depan, sampaikan berbicara dari bukan nanti upload di medsos atau buat status, tapi face to face sampaikan. Dan saya tidak terlalu mengetahui detailnya, cuma beberapa bulan, beberapa waktu dengan pertemuan rutin itu, mereka akhirnya dikasih tanggung jawab untuk waktu itu Jumat Agung dan terlihat bahwa mereka menyatu. Dan kami sempat ngobrol sama Romonya, dibilang, ya anak-anak ini harus dikasih ketemu, dikasih mereka menyampaikan, mereka bergesekan itu pasti ada reason-nya, ada dasarnya, kenapa dia, karena mungkin dari latar belakang masing-masing. Yang penting mereka tahu alasannya kenapa berbeda, biasanya mereka akan awalnya akan konfrontasi, cuma ketika mendengarkan mereka akan berpikir bahwa teman ini punya sudut pandang yang lain tapi tidak salah, dan berangsur-angsur mereka bisa menerima. Itu yang kami lakukan. Kalau kami berdua memang belum sempat masuk ke teman-teman OMK. Cuma kalau yang kami lihat dari paroki kami sejak Pastor Tinus, waktu itu berapa kali Pastor Tinus cerita, memang ada gesekan, ada gap, tapi Pastor Tinus coba merangkul dengan cara anak-anak itu sering diajak nongkrong di gereja, main gitar, ngopi gitu. Dan akhirnya terjawab pada saat Pasca itu 2 tahun lalu ya. Itu anak-anak OMK-nya bisa memainkan drama, dan itu anak yang OAP dengan yang pendatang itu sudah nyatu. Dan puji Tuhannya sampai sekarang OMK paroki kami tidak ada lagi gap antara yang OAP dengan yang pendatang. Demikian sih Pastor yang pernah Pastor Tinus ceritakan ke kami gitu. Jadi memang mereka dikumpulin, yang betul kata suami saya tadi, dikumpulin di gereja, dan Pastor Tinus tipenya menjemput bola gitu. Jadi kenapa nih yang yang daerah sini anak-anak OMK-nya tidak, itu Pastor Tinus datangi, intinya menjemput bola begitu Pastor. Lalu diajak kumpul di gereja, nongkrong-nongkrong, ngopi, main-main gitar. Demikian sih Pastor. Satu lagi mungkin di anak-anak remaja kami pun ada beberapa OAP, dan sudah 4 bulan, 5 bulan kami ketemu pun gesekan tidak hilang. Jadi ada beberapa kali mereka gesekan. Kami cuma menanyakan, apa perasaanmu ketika kamu bertengkar sama dia. Jadi kami coba gali ke perasaannya, dan memang beda sudut pandang saja. Diawali karena dia bagi dia itu hal biasa, tetapi temannya itu bukan biasa. Jadi beda pemikiran ini akhirnya menjadi salah tafsir dan akhirnya bertengkar. Kalau kami melihat lebih kepada ada sesuatu di balik alasan mereka melakukan itu. Itu saja yang harus dikomunikasikan antara pihak yang berbeda pendapat. Begitu sih Romo. Mungkin Pastor Semoga menjawab. Romo Theo gimana? Makasih. Ya. Semoga menjadi tambahan semangat juga ya Romo Theo, supaya untuk mengumpulkan gitu ya para OMK di Merauke sana. Ini kayaknya ada pertanyaan tambahan atau tanggapan dari ini ya Mbak Sisil, atau monggo silakan. Nah, Romo, mohon maaf, saya ingin sharing aja. Kalau di Kombas kami kan kebetulan banyak teman-teman yang dari Sorong. Nah, terus biasanya anak-anak ini kalau misalkan kita mau deketin itu nggak mudah juga. Jadi kita cari kira-kira ada tokoh yang mereka bisa denger-dengeran dengan beliau. Jadi kita mendekati yang